Kita lanjutkan sirah nabawiyah kita. Sebelumnya kita bahas tentang peristiwa yang terjadi antara peperangan Uhud sampai terjadinya perang Khandaq. Dan kemarin kita telah jelaskan bahwasanya orang-orang Arab yang menjadi musuh kaum muslimin waktu itu, yang selama ini menyembunyikan permusuhan, tapi dengan kekalahan dalam perang Uhud, kaum muslimin kalah dalam perang Uhud, yang menyembunyikan permusuhannya selama ini menampakkan. Jadi hikmahnya nampak manusia yang benar-benar kawan, sia yang selama ini pura-pura jadi kawan. Dan puncaknya kemarin itu kita bahas adalah terjadinya perang Raja' dan Bi'ru Ma'unah, yang mana 10 tambah 70 sahabat ahli Quran, mereka semuanya dibunuh dalam pengkhianatan yang keji. Datang kepada Nabi minta untuk mengajar Quran, tetapi setelah sampai di tempat mereka, mereka bunuh. Ini pengkhianatan pertama yang terjadi dalam Islam. Pengkhianatan, pura-pura di mukonya elok, di belakangnya ditusuk. Itu kan kemarin dari orang-orang suku-suku yang ada di sekitar Madinah, atau mereka lebih disebut dengan kaum Badui. Orang Yahudi pun mulai nampakkan. Orang-orang Yahudi ini mulai lagi menjalin persengkokolan apa wajahnya, makar lah, membuat makar kembali dengan orang-orang munafik. Selamoko ketika kaum muslimin menang dalam perang Badar, orang Yahudi, orang munafik mulai diam, tidak berani, mulai nampak taat kepada aturan, yaitu piagam Madinah. Ketika kaum muslimin kalah, nu membuat makar lo balik, lah mulai lo bersekongkol balik. Salah satu kejadiannya, mereka takut waktu itu akan terjadi seperti Bani Qainuqa. Mungkin Bapak Ibu masih ingat kisah Bani Qainuqa yang dahulu. Lama tak putih ya. Bani Qainuqa ini ketika menang dalam perang Badar, orang Yahudi kok keahliannya mengapa Ibu? Nak perang dah, menghasut. Keahliannya tukang asuang. Itu keahlian orang Yahudi. Masuang orang. Ini tak ada pernah satu perang Madinah tu. Cuma ni satu masuang orang perang yo. Sehingga disengaja, kan itu dulu orang Yahudi kok sengaja menghasut orang Aus agar berperang dengan orang Khazraj. Orang Khazraj kok dia suang loh, sehingga orang kok parang tarikh. Kenapa orang Yahudi punya kebun di Madinah, punya tanah yang luas di Madinah? Karena orang Aus dan Khazraj kok menyalang pitih ke orang Yahudi. Disalanglah pitih ke orang Yahudi untuk biaya perang antara Aus dan Khazraj, dan jaminannya kebun korma dan tanah-tanah orang Ansar. Selama utang alun dibayar, nang kabun go dipacik orang Yahudi. Terjadi lo tu. Dulu kejadian di sebuah daerah tu. Atau kalau menyalang kebun korma ko dipacik siapa? Orang Yahudi.
Malaki dibayarnya nama cik. Dek ndak tak bayar orang ko parang tarih nang kabun ko nya penyoleh. Tu tak orang Yahudi. Lah mulai-mulai lah do. Orang awak yang mari orang Yahudi lo cara menyalang-nyalang fitih. Pakcik lah sampai ke anak cucu ndak tahu lah. Setahu saja ini wak menjadian komah cik. Sedangkan tu gadai dulu berhutang. Ini tidak tahu terbayar. Itu makanya dapat tanah orang Yahudi kau di Madinah. Ketika menang dalam perang Badar, Nabi kumpulkan orang Yahudi kau. Jangan menghasut-hasut juga rajulai. Ajawe orang Yahudi waktu itu Bani Qainuqa tu dalam perang Badar, setelah perang Badar. Jangan kau bangga wahai Muhammad karena telah mengalahkan kaum musyrikin, orang Quraisy di Badar. Orang Quraisy tu orang nak ngarati parang tu dah. Kalaulah kami engkau lawan anda kata juga ndak kai itu nak kata jadi dah. Wah. Sebenarnya telah pernyataan perang. Tapi Nabi diuruin saja doanya celek orang Yahudi kan. Bela. Puncaknya kemarahan Nabi itu adalah ini kisah masyhur. Ada seorang wanita muslim datang ke pasar. Orang Yahudi ko berusaha menyingkuan jilbabnya. Bahkan di kabeknya kain kabaju padusi ko yang sedang duduk pas tagak tersingkuk auratnya. Galak-galak Yahudi. Mendanga itu mencalik itu beranglah kaum muslimin yang ada di pasar tu. Maka dibunuhnya lah orang tadi. Dan dikeroyok kaum muslimin ko dari orang Yahudi tadi sampai lo mati. Maka Nabi mengumpulkan kaum muslimin untuk memerangi orang Yahudi Bani Qainuqa. Akhirnya terusirlah Bani Qainuqa dari Madinah. Terus ya. Kemana pergi? Ada yang ke Khaybar, ada yang pergi ke Syam. Sejak tausiah tu takut orang Yahudi kau. Tak main-main Rasulullah namanya. Macam-macam juga kena usia lah kau. Dengan otomatis keberuntungan bagi orang Madinah apa? Kebun-kebun tu balik ke orang Madinah balik. Dibagi oleh Nabi sebagai bentuk harta ghanimah rampasan perang kepada kaum muslimin. Bani Nadir salah satu suku Yahudi tidak berani. Tapi ketika kaum muslimin kalah dalam perang Uhud, mulai bagak balik. Kalah. Bagaknya balik bersekongkol dengan orang musyrik dan begitu juga dengan orang-orang munafik. Bila mereka berani, kan kemarin kisahnya ada sahabat yang berhasil lolos surang kan gitu. Lolos surang namanya Amru bin Umayyah Ad-Damiri. Dan ketikanya sedang istirahat duduk dua orang di sampingnya. Disangkonya itu adalah suku orang yang telah membunuh 70 sahabat tadi. Dibunuhnya orang berdua sebagai bentuk balasan. Ternyata salah. Ternyata mereka yang berdua itu dari Bani Kilab yang bersekutu dengan kaum muslimin. Akhirnya terpaksalah membayar denda karena bunuh tersalah. Pada dendanya 200 unta. 200 unta kau dari mana diambil Nabi? Dari sekutu-sekutu tadi. Dari orang-orang suku-suku yang ada di Madinah, termasuklah Yahudi yang mengangkat perjanjian dengan kaum muslimin. Minta iuran masawanya. Abaraka satu sumbang. Kau ada 200 kuah unta. Abaraka nyumbang. Maka datanglah Nabi menemui Bani Nadir. Ketika sampai di kaum Yahudi tadi, Nabi waktu itu pergi Josya, diskusikan dengan Abu Bakar, dengan Umar dan Ali dan beberapa orang sahabat. Disampaikanlah oleh Nabi bahwasanya sesuai perjanjian kita, kalau ada ingin membayar diat untuk orang ikut dalam membantu iurannya. Akhirnya orang Yahudi kau jadi tunggu sebentar.
aku akan mengambil kebutuhanmu. Bersoboklah jo kawan-kawannya. Ketika bersobok jo kawan-kawan Yahudi ko, datanglah setan membisikan. Waktu itu Nabi sedang duduk bersandar di dinding rumah orang-orang Yahudi. Duduk bersandar di dinding rumah. Dinding rumah orang Arab jangan sama je rumah Mahwat. Mahwat tu datang, dia teh nu datang loh. Di kok ada yang tagak dia teh kawah nampak saya. Dia teh nu atoknya ndak seng lah. Antoknya tembok puluhnya. Datar. Akhirnya salah seorang di antara mereka, siapa di antara kalian yang bersedia mengambil batu gilingan tadi? Lalu menjatuhkan ke atas kepala Nabi sampai kepalanya pecah. Berarti batu gilingan gadang bambi. Karena katanya bayi puang ke bawah. Akhirnya salah seorang Yahudi tadi, akhirnya mambanambo. Kalau itu kakak raja kalian tu Nabi itu, pasti datang Allah magih tahu eko. Pasti ada utusan Allah nak magih tahu. Tapi orang ko masih kare, kalau ndak kini bilo lo lai. Ambo khawatir kecek kawannya. Kalau itu kalian pak buat, berarti kalian telah melanggar perjanjian. Bukan melanggar perjanjian lah itu dah. Lah kamu membunuh. Dan kalian akan celaka. Tapi dia orang ko gigih dengan alasan, kalau ndak kini bilo lai. Ni kini kalau yang sedang duduk sini nak. Sedang di kampung awak mana awak ini, sedang di rumah awak ini, nendak lo para orang doh. Akhirnya berdirilah salah seorang di antara mereka berkata, saya bersedia. Orang Yahudi itu, namanya Amru bin Jahsh. Akhirnya nanya nak kata, tapi datang malaikat Jibril magih tahu. Nabi tidak ada mengengong dah. Dari itu duduk tu langsung tagak, langsung pai. Sahabat tak kaji, makuk pai sa Nabi. Pi untung kamu menjemput untung, mau untung dan jadi lain. Dikajarnya dari sahabat Nabi. Ya Rasulullah, kami tidak tahu engkau pai dalam pai sa. Ada apa yang terjadi? Maka dia tahu dia Nabi, bahwasanya orang Yahudi itu ingin membunuh beliau. Dan ini adalah pelanggaran perjanjian. Akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi membuat surat dan mengutus Muhammad bin Maslamah. Dibuat surat Nabi dan dikirim ke Bani Nadir. Isi surat Nabi kau pendek, ukhruju minal Madinah, keluar dari Madinah. Wak di rumah wak, nampunya rumah awak. Dat ada orang pendatang dulu dalam, cuman dalam mau tinggal situ. Awak lu ke diusia dari rumah wak, ke dibunuh wak, baka wak kecang koran tu. Usia keluar, keluar dari rumah. Ukhruju, keluar kalian dari Madinah. Wala tusakinuni biha, dan jangan kalian hidup berdekatan denganku. Keluar artinya pergi jauh dari siku, jangan dekat-dekat tinggal siku. Waqad ajjaltukum 10, aku beri kalian waktu 10 hari. Agih tempo 10 hari, kok bakal kameh kok ba namanya keluar. Kok mau barang kok semacam silakan keluar. Faman wajadtu ba'da dhalika biha darabtu unuqah. Kalau lewat 10 hari masih ada je nan tinggal di Bani Nadir tu, perkampungan tu, aku penggal batang lehernya. Oh, tidak main-main. Karena memang konsekuensi yang dibuat orang Yahudi. Kau balik lo, kalah dingin jadi kawannya tadi. Jangan tu Nabi tu. Kalau kalian perbuat itu datang utusan Allah kamu magih tahu kayaknya tu mah. Kalau kalian kerajuan je aja,
celaka kalian. Tentulah itu kecil. Kalau kamu kecil saja dulu. Kau mah karena usia wak jadi nabi ke dibunuhnya. Dan itu memang watak Yahudi. Taqtuluna an-nabiyya bighairil haq. Mereka membunuh para nabi tanpa hak, tanpa yang dibenarkan. Karena jauhnya sejak dulu membunuh para nabi. Apalah Nabi Muhammad tidak ketujuh dinya. Dan dibunuhnya sabadunnya siapa? Nabi dari kalangan Bani Israel, kalangan ninyo. Apalah dari nabi yang bukan kalangan ninyo. Tetembak nanti hangan. Kemudian mendapat surat itu, maka tidak ada pilihan dari Bani Nadir kecuali keluar dari Madinah. Lah kalau mau kecian Kamalawan tak mungkin dah. Tuan terpasoka bawa anak, bawa bini, bawa barangan entah bawa lah tausiah. Waktu hari 10 hari paling lambat. Dalam keadaan orang itu datanglah si ulam. Siapa tu? Abdullah bin Ubay. Jangan dibuatnya surat. Usbutu wa tamatta'u. Tetaplah kalian tinggal di Madinah. Kecil. Dan tinggallah dengan senang hati. Wala takhruju min diyarikum. Jangan kamu keluar dari tempat tinggalmu. Jangan keluar, jangan pergi. Sikoselah. Fa inna ma'i alfain yadkhuluna ma'akum hisnakum. Karena sesungguhnya bersamaku ada 2000 pasukan. Kecil orang munafik. 2000 pasukan yang akan masuk ke dalam benteng kalian dan berperang bersama kalian. Kemudian kecilnya lain. La in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Kalau kalian nanti kena usia, yo wana di usianya dia nabi, kami kasato jo kalian. Itu wujudnya. Kok yo pai kalian dari siko, kami yo ndak lanteh dengan kami tinggal di Madinah boleh do. Tu bah kami kayo jo pai jo kalian. Wala nuti'u fikum ahadan abada. Kami ndak akan taat kepada siapapun selama-lamanya. Kecuali kami jo kalian selah. Tujuan manih wak. Santai manih nah. Kalau kalian pai, kami pai jo kalian. Kami pai jo kalian. Kami tak taluk di kami duit di Madinah kalau ndak jo kalian. Kalau pai kami satu jo kalian. Kalau jo sianu tu kami ndak satu taat jo. Jo kalian saya kami kataatnya. Wa in qutiltum lanansurannakum. Kalau kalian diperangi nanti, kami akan satu membantu kalian. Dan watansurkum Quraizah, dan akan membantu kalian Bani Quraizah, Yahudi je. Artinya kaum munafik ko kami lobby lebih ke orang Bani Quraizah untuk membantu kalian. Kemudian sekutu-sekutu mereka dari Bani Ghatafan. Mandanga itu tabi sama Bani Nadir kau lihat. Lai banyak kawan wak maya. Lo salah no. Kadi usia orang wak amuah sendiri usia no ndak bisa dah. Kau 2000 pasukan kau nolong ah. Kau Bani Quraizah lain dan lain-lain lain lo. Tu bah sepakat kita. Kita lawan Nabi Muhammad kecil. Yang tak tahu je siapa urusan. Curang munafik. Lain di muka, lain di belakang. Akhirnya dibuatlah oleh mereka namanya Huyai bin Akhtab, pimpinan Bani Nadir, untuk mengirim surat kepada Nabi. Dibuatnya surat ke Nabi setelah dapat surat dari orang munafik itu.
inna la nakhruju min diyarina fasna' ma badalaka. Sesungguhnya kami tidak akan keluar dari tempat tinggal kami. Kami tidak akan keluar. Nabi nyuruh orang tadi keluar dari Madinah. Kami tidak akan keluar dari Madinah. Dan perbuat apa yang sesuka anda. Setelah membaca surat, kau berarti apa namanya kau? Nabi langsung bertakbir. Allahu Akbar. Mendengar tu sahabat tagak. Sahabat ngerti. Kau parang mati kau aja. Tagak sadonya. Bertakbir seluruh sahabat. Sebenarnya kecil para ulama kondisi waktu itu sulit. Kalau dia hitung matematika sulit. Kau sudah diserang di Bi'ru Ma'unah 70 sahabat meninggal, tambah 10, lalu orang-orang Badui menyerang, lalu orang-orang Quraisy lah menyerang lo. Jadi kondisi kau sebenarnya tidak kondusif waktu itu. Serba sulit. Di dalam orang munafik ada lo, orang Yahudi dan sekampungan tinggal di Madinah nak menyerang lo, sulit. Sabalik kini saudara. Tapi keyakinan kasih pertolongan Allah. Akhirnya seluruh para sahabat mereka bersiap-siap. Waktu itu Madinah diserahkan urusan kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum, orang buta, sahabat yang buta. Ama kasusnya kan? Bok orang buta surah. Berarti orang kau pai sadonya. Mau nyerang tu. Ya nak buta tinggal lain. Kalau nak nyalang matu tu nyalang kau disaran urusan. Pidek nan sahabat ko pai sadonyo tinggal nan buto jo nan tua-tua selai. Timang hebat sahabat ko semangat. Tak mau tinggal dah. Makanya sahabat ko dapat gelar radhiyallahu anhu. Ndak donya istilah adululah. Amo beko, amo menyusul. Ndak ada. Dek pai sadonyo diserahkanlah kepada Abdullah ibnu Maktum, seorang yang buta, dan bendera dibawa oleh Ali bin Abi Thalib. Dan sesampai di Bani Nadir mereka dikepung. Dan kebetulan Bani Nadir waktu itu agak diuntungkan dengan sekeliling bentengnya itu adalah kebun. Dia agak sulit mencalik katih dek kabun. Kurma itu banyak, bahan batang kurma banyak, jadi tidak payah mencalik katih benteng. Dan orang Yahudi melempari mereka dengan panah dan batu. Akhirnya Nabi, para sahabat terpaksa agak jauh dari benteng, agak jauh. Kenapa? Di luar jangkauan anak panah. Dan Nabi bertahan di situ. Bara lamonyo dalam riwayatnya ada ngecan anamari. Ada ngecan sampai 15 hari. 5 balik hari. Bakok sampai bertahan itu tu Bani Nadir tidak menyerah. Karena mengharapkan datang nan 2000 tadi. Rupanya ini tunggu-tunggu tidak tiba-tiba. Mana kau ini? Kecilnya kalau datang Nabi menyerangnya ke satu lo 2000. Cek cali lalu membalik hari lagi jauh macam cali putih macam ke mana? Tak tiba-tiba nan 2000 jago tu. Bani Quraizah pun ada dah. Dan yang lain-lain yang kau nolong kecilnya tak ada dah. Nak mengirim surat bana pun tak ada tiba dah. Lah masuk karuang aku. Namanya? Alah kan naik prank kecil. Tu masurang madoi lai. Nan diaruan nang keceknya ka datang ndak tiba tu awak madoi surang lai. Tu ba lai. Ya kalau melawan ndak terlawan dah. Sahabat keluar sadonya. Akhirnya mereka menyerah. Siapkah keluar? Ketika mereka keluar itu, Nabi memberikan izin, bawalah nangkat kalian bawa. Nang kata bawa di kalian. Akhirnya mereka keluar dengan anak, istri mereka. Kemudian ada yang membawa konsen pintu, ada yang membawa jendela, ada yang bawa dinyo. Dan semuanya lebih kurang diangkut dengan 600 unta.
barang bawaan orang tu. Nabi dia apa? Dan akhirnya kebun-kebun dan rumah-rumah mereka, tanah-tanah mereka menjadi ghanimah. Sebanyak tu orang Bani Nadir, 2 yang masuk Islam. Orang Yahudi tu berdua yang masuk Islam, Yamin bin Amru dan Abu Sa'ad bin Wahab. Akhirnya Nabi memberikan hartanya, tanahnya dia gih dek Nabi, kabunnya dia gih dek, karenanya muah masuk Islam. Kemudian Nabi memberikan izin kepada Bani Nadir tu, silakan keluar, bawalah pun angkat 7 di kalian, tapi tinggalkan persenjataan perang kalian. Kok pedangnya, kok perisainya dan yang lain tinggal, yang lain bawalah. Elok Nabi itu. Kalau awak jadi pimpinan tu tinggal sadona. Kalau awak lah kau, kalian kurang hajan. Ping, bawa, nak ada boleh bawa dah. Pagi selain nama barang kami ngami. Nabi elok benar. Lah kamu membunuh beliau orang lah. Kalian bawa lah. Cuman tinggalkan peralatan perang. Karena kau untuk menjamin keselamatan. Kau menyerang lah nyawa. Jadi untuk menjamin keselamatan diambil persenjataan perang. Beliau adalah pemimpin terbaik. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, beliau kejadian koko di bulan Rabiul Awal. Awal perang kemarin di bulan Muharram. Rabiul Awal. Berarti belajar anu. Muharram sebulan dengan peristiwa Bani Nadir jo Bi'ru Ma'unah. Kejadian. Kemudian setelah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah Bani Nadir keluar, orang munafik mandok nak lihat. Nak iyo kata. Mandok nak lihat. Elok je Nabi lihat. Kamu sajik lo lihat. Orang munafik kau kan kamu sajik. Bukannya ndak kamu sajik. Orang munafik kau kamu sajik. Agarnya tetap diakui orang Islam. Tapi nya sebenarnya secara i'tikadnya ndak Islam. Cuman dia takui kamu sajik dia. Itu banyak Nabi kamu nah. Hanya deknya ke masjid. Abai elok je Nabi dah. Mambiak muka balik ke Nabi. Lalu Nabi melanjutkan pengamanan kota Madinah, mengembalikan wibawa balik kan. Maksud wibawa dalam perang Uhud kan jatuh. Dibalik balik. Kama beliau lain mengirim pasukan yaitu ke pegunungan-pegunungan daerah Najd yang selama kau memerangi Nabi, yang membunuh, menyergap-nyergap orang di jalan, termasuk yang kejadian perang Raja' Bi'ru Ma'unah, itu kan orang Badui yang tinggal di pegunungan-pegunungan. Nabi kasih itu mendatangi parade militer saja, mencaliak Nabi datang, orang lah tabang buah, karena yang mental. Kuah kibaik kerajaan patang wah, kuah lah kadisarang mana, lebih takut bubar orang tadi. Akhirnya sejak itu tidak ada yang berani lagi menyerang kota Madinah. Tidak ada lagi yang berani menggaduh-gaduh daripada para sahabat. Kalau ada yang kapai dakwah, ada yang ke melintasi sebuah daerah, orang Yahudi Badui kau tidak berani gaduh. Selama kau berlantai hanganya gaduh. Tapi setelah kejadian Nabi membawa pasukan besar ke daerah itu, ke Najd, Nabi jalan saja, parade saja. Orang kau lebih mandok, karena mental, parade militer. Akhirnya orang kau ketakutan, tidak berani menggaduh-gaduh. Banyak orang kau rupanya masih kuat orang kau rupanya aja yang gaduh-gaduh leh, bahaya kau. Akhirnya tidak berani mengganggu. Setelah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di bulan Sya'ban, berarti Rabiul Awal kejadian tadi dengan Bani Nadir. Berarti
Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. 5 bulan kemudian. 5 bulan kemudian terjadilah perang Badar kedua. Di perang Badar itu ada 2 kali. Yang pertama yang kaum Quraisy kalah itu namanya perang Badar Kubra. Yang kedua aku namanya perang Badar Sughra. Kejadiannya bang, waktu itu ketika perang Uhud, bersumpah Abu Sufyan dan berjanji jo Nabi, kan Nabi di atas bukit itu tuh akan datang balik ke Badar tahun depan. Datang balik ke Badar tahun depan. Maka Nabi menunggu, saya tunggu, kan itu Nabi waktu itu. Pada orang Arab kau janji. Datang Abu Sufyan. Tahun muka datang balik ke Badar, dan Nabi telah membawa pasukan sebanyak 1.500. Kalau perang Badar pertama berapa? 1.000. Cuman 300 pulang. Tinggal 700. Kaum musyrikin 3.000. Dalam perang Badar Sughra kaum muslimin 1.500. Dan Abu Sufyan keluar sebanyak 2.000 pasukan. 2.000 berarti 1.500 lawan. Orang kala sama tahu kan pakai intelijen berapa jumlahnya. Orang Quraisy sekitar 2.000. Abu Sufyan lah tahu lah kaum muslimin yang menunggu berapa? Sekitar 1.500 orang. Dan waktu itu Abu Sufyan pailah bari atina. Lah tahunya iko kakalah kayaknya. Kekalahnya. Lah ndak nyamannya pai perang. Baru perjalanan 1 hari ke Madinah itu kan perjalanan berapa hari? 7 hari. Berarti berapa jalan? Sepat 7 hari. Anggaplah sekitar 100 kilo lah baru, atau 80 kilo keluar dari Makkah. Berhenti di sebuah tempat nama Maru Zahran. Kata Abu Sufyan, ya ma'syaral Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, kata Abu Sufyan, innahu la yasluhukum illa amu qasbin tar'auna fihi. Hai orang Quraisy, bagi kalian tahun yang paling baik adalah untuk berperang adalah padanya asy-syajara wa tashrabuna fihi al-laban. Tahun musim subur dan kalian dapat mengembalakan ternak dan meminum susu. Artinya kalau kawa parang wak jang kini lah Sya'ban ku angik. Pas musim gugur lah bila tu Rabiul Awal, musim dingin, musim salju lah, jangan angik-angik kok kedua. Alasannya tahun sekarang ini adalah tahun yang sulit. Kini musim paceklik, keluar awak segala payah, makanan payah, minum payah, segala payah. Kau dapat sedang musim subur lah, makanan banyak, minuman banyak, udara saju. Wa inni raji'un farji'u. Nanambo yo kabaliak ke Makkah katanya. Kalian abaliaklah. Dan tidak ada satu pun yang protes. Pasukan 2.000 tu tak ada protes dah. Ini menunjukkan kata ulama, dan pasukan aku takut loh. Tidak lo sedang semangat dah. Dalam perang Badar pertama, kalah diajak pulang awalnya. Tetapi Abu Jahal kata, Allah tiba awak asiko ke pulang. Kan itu awal. Kini lain tak cerita dah. Wah pulang orang lain. Jadi, lebih pulang sadonya. Lah kapai parang, minta pulang. Tidak ada satu pun yang melanjutkan perjalanan dan tidak ada satu pun yang memprotes. Barangnya itu.
Ya pulang ke 2000-an, tak ada seorang pun yang lanjut dah. Kemudian Nabi ialah menunggu di Badar. Nabi itu tampik janjinya, ditunggu di Badar jadi. Baralamun Nabi di Badar 8 hari. Sahabatnya, mana orang tak ada nanti pun. Nabi membawa bekal yang banyak, makanan dek banyak. Akhirnya Nabi menjual barang-barang tu lah. Ada orang lewat jual aja. Okey, balabo aja sahabat-sahabat ke. Labona dapat labo mengalih namanya. Dia musuh tak tiba dah. Peralatan banyak dibawa. Akhirnya baju ai. Itulah disebut dengan perang Badar Sughra. Tidak terjadi perang, tetapi cukup membuat artinya daerah sekitar Arab takut dan mengembalikan wibawa kaum muslimin. Dan terakhir bahasan kita malam ini yaitu tentang perang Dumatul Jandal. Perang Dumatul Jandal itu terjadi di daerah Dumatul Jandal. Dumatul Jandal ko kalau dari Madinah ke situ 5 hari arah ke Syam. Dari Dumatul Jandal ko ke Damaskus, ibu kota Syam tu 5 hari lainnya. Berarti lebih dekat ke Damaskus, ibu kota Syam, daripada ke Madinah. Ke Madinah 5 hari. Di Dumatul Jandal ko Nabi dapat informasi bahwasanya kaum muslimin setiap pergi ke Syam tu terjadi pembajakan, perampokan. Kan ni Cina orang Islam ke? Orang Islam ke? Kau pengikut Nabi Muhammad ke aja. Bacenoi. Kayaknya kena rampas, kena rampok di perjalanan. Maka Nabi membawa 1000 prajurit di bulan Rabiul Awal di tahun kelimanya. Tadi bulan perang Badar mana? Bulan Rajab, bulan Sya'ban. Rajab, sudah Rajab apa? Sya'ban. Dari tadi bulan Sya'ban ya. Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah, baru Muharram, Safar, Rabiul Awal. Berarti 7 bulan kemudian. 7 bulan kemudian terjadi perang Dumatul Jandal. Nabi membawa 1000 pasukan, kemudian pakai penunjuk jalan, namanya mazkur, penunjuk jalan, dibayar untuk sampai ke situ. Dan Nabi melakukan perjalanan malam saja. Nabi siang tak jalan dah. Tujuannya agar untuk istilahnya untuk mengurangi informasi. Kalau Nabi jalan siang tu ada nama informasi. Kalau malam tu tak nampak dia orang. Kata. Akhirnya Nabi setiap melewati tempat beliau sergap tempat tu. Tengah malam tu. Sehingga membuat perjanjian jo kampung-kampung yang beliau lewati tidak akan lagi mengganggu kaum muslimin. Lah kalau ada orang kaum muslimin lewat sekojan cucu bawa kedua. Sepakat. Sampailah beliau di Dumatul Jandal. Di Dumatul Jandal ko ditipu sini ndak ada orang lain. Rupanya dapat je informasi pasukan kaum muslimin datang. Ndak ada orang lain. Setelah kejadian itu beliau di situ selama lebih kurang 15 malam. Selama 15 malam dan beliau melakukan perjanjian damai dengan Uyainah bin Hisn. Uyainah bin Hisn di daerah Dumatul Jandal tadi, bahwasanya tidak akan lagi mengganggu kaum muslimin. Di mau balik malam beliau situ putar-putar sehingga tidak berani orang menggaduh kaum muslimin. Nah, itulah terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perang yang terjadi antara perang Uhud dan perang Khandaq. Setelah itu terjadilah perang besar, yaitu perang Khandaq, yang insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya insyaallah. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.